Shalom, saudara. Luar biasa hari ini, men. Bersama Yesus kita luar biasa, men. Haleluya. Luar biasa. Indah ya kalau kita memuji Tuhan. Amin. Sebut aja Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Oh. Datang ke hadirat Tuhan, bilang Tuhan. Walaupun mungkin uangmu tidak terbatas, uangmu mungkin tidak ada uang, tapi kalau kau datang dengan angkat tangan Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Surga akan bersuka cita melihatnya. Kalau saudara datang kepada Tuhan nggak terbatas, saudara mau punya duit atau tidak punya duit, saudara sehat atau sakit, nggak ada yang membatasi saudara kalau saudara mau datang kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaan saudara datang kepada Tuhan, angkat tangan saudara kata Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dasar. Engkau akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Makanya kalau saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, nggak usah kemana-mana saudara. Saudara angkat tangan saja, panggil nama Tuhan, Tuhan Engkau dasar. Saudara pasti rasakan sesuatu. Amin. Haleluya. Hari ini, tema bulan ini adalah tema tentang keluarga. Amin. Ada yang belum berkeluarga juga ya. Haleluya. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat saudara? Ya. Saya baru keluar dari rumah sakit kemarin. Minggu kemarin ya. Minggu kemarin keluar dari rumah sakit. Ya, dilihat dalam-dalamnya saudara. Ternyata ada luka di usus saya, ada luka, ada di lambung saya ada luka-luka dikit, ada luka barat-barat juga. Tuhan, Pak Alex tanya, Pak siap bro minggu ini? Saya bilang, siap tempur. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mau kau sampaikan Tuhan? Aduh, hari apa baru Tuhan sampaikan sebuah ayat, tapi saudara, saya percaya ayat ini juga akan berlaku buat saudara, akan menjadi berkat buat saudara. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, keluarga bahagia. Nggak ada di dunia ini orang mau nikah nggak bahagia, amin. Semua mau bahagia, amin. Haleluya. Gimana supaya kita bisa membangun keluarga bahagia? Saya juga punya keluarga, ya. Saya juga sedang membina keluarga, saya punya anak, saya punya istri. Gak gampang saudara, membangun keluarga bahagia gak gampang. Ya, kita buka dulu. Ya, keluarga itu penting apa enggak? Dari mulai di mata Tuhan keluarga itu penting, saudara. Dari mulai kejadian, ya kan? Perjanjian lama dimulai dengan apa? Membentuk sebuah keluarga, membentuk Adam dan Hawa kan? Kejadian. Terus di perjanjian baru, ya kita buat dulu dah kejadian ayat awal ya, kejadian. Apa sih yang Tuhan lakukan? Kejadian 1 ayat yang ke 26 ya. Coba kita lihat. Jadi penting keluarga di mata Tuhan ya saudara. Tuh, ayat yang ke 27 ya, 26-27. Ya. Saudara, semua mau keluarga bahagia, men? Amin. Di mata Tuhan keluarga itu penting karena di awal perjanjian lama itu Tuhan membentuk sebuah keluarga. Kita lihat kejadian 1 ayat 27 ya. Ayat 26 dulu deh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan apa? Manusia itu menurut gambarnya dan menurut gambaran diciptakannya dia apa? Laki-laki dan diciptakannya mereka. Berarti Tuhan membentuk sebuah keluarga. Ada laki-laki, ada perempuan. Nggak ada laki-laki sama laki-laki. Nggak ada perempuan sama perempuan. Yang ada laki-laki dan perempuan. Ya, jangan salah. Hari ini melenceng. Kita lihat lagi di perjanjian baru ya. Mujizat yang pertama kali yang Tuhan lakukan di mana saudara? Perkawinan di Kana. Kenapa perkawinan? Saudara nggak sembarangan saudara. Kenapa? Karena penting perkawinan keluarga penting di mata Tuhan.
nanti ya di akhir zaman waktu pengangkatan ada peristiwa apa lagi saudara? Perkawinan anak kita ini mempelai wanita bertemu dengan mempelai laki-laki, itu namanya keluar. Berarti Alkitab dari awal perjanjian lama, perjanjian baru diakhiri nanti akhir zaman dengan apa? Keluarga. Penting keluarga di mata Tuhan. Terus bagaimana yang jomblo dong? Waduh, tanya sama Tuhan deh. Sebab Alkitab nggak tulis. Alkitab mengatakan beranak cucu lah, ya kan? Mesti banyak-banyak tanya, kenapa saya belum punya jodoh? Mungkin aja jodohnya udah didatengin Tuhan, saudara yang tolak, betul? Kadang-kadang begitu, Tuhan jodoh saya mana? Kata Tuhan, nah kemarin yang datang mana? Enggak Tuhan, soalnya matanya juling gitu. Saya mau kasih tahu saudara, jodoh di mata Tuhan itu baik, betul? Tapi belum tentu baik di mata manusia. Makanya manusia nolak dulu, saudara. Padahal itu jodoh dari Tuhan, ya kan? Udah dikasih berapa kali ditolak, matanya juling lah, kepalanya pitak lah. Padahal itu jodoh dari Tuhan, saudara. Tapi memang manusia maunya, ya begitu ya. Jadi ditolak, lalu tanya sama Tuhan, mana jodoh saya? Padahal Tuhan dekat. Kemarin udah datang itu, kenapa ditolak? Saudara, banyak-banyaklah bertanya bersekutu dengan Tuhan. Baik di mata Tuhan, pasti baik di mata kita, ya kan? Betul? Tapi kadang-kadang manusia itu suka, Tuhan kurang. Semua manusia pasti udah ada jodohnya masing-masing, ya. Yang masih jomblo nih percaya, men. Yang udah berkeluarga. Jadi saya mau fokus yang jomblonya apa yang keluarganya nih? Kita lihat dulu yang pertama, ya, perkawinan di Kana. Kenapa Tuhan memberi makna perkawinan di Kana? Kita lihat Yohanes. Ya ada beberapa sih ya, nanti kita buka dulu Yohanes. Yang pertama, kenapa? Bagaimana membangun keluarga? Kita mau keluarga bahagia kan? Amin. Bagaimana kita bisa membangun keluarga, fokus pada keluarga supaya keluarga kita bahagia, keluarga kita bisa takut Tuhan, keluarga kita, anak-anak kita bisa mendekat sama Tuhan. Amin. Kita buka dulu Yohanes. Yang pertama Yohanes kita buka. Yohanes 2 ya. 2 ayat 1 ya. Perkawinan di Kana. Saudara udah tahu peristiwa ini kan? Perlu dibaca apa enggak usah ini? Jadi perkawinan di Kana, ya kita baca ayat 1 aja ya. Pada hari ketiga perkawinan di Kana yang di Galilea, ibu Yesus ada di situ. Terus Yesus dan murid-muridnya apa? Diundang juga ke perkawinan. Gitu. Ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saat aku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, apa? Buatlah di situ. Terus sampai akhirnya di ayat terakhir ada mujizat. Ya. Nah, saya mau tekankan begini. Di kisah ini ada sebuah perkawinan. Perkawinan itu diatur dengan sempurna, semua udah dibuat dengan sempurna. Tetapi Alkitab mencatat tetap ada yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kekurangan apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara melalui kisah ini? Saudara mungkin dari muda mau merasakan sebuah perkawinan yang bahagia, perkawinan yang sempurna. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak ada perkawinan yang sempurna. Kaget juga. Ada waktu pacaran misalkan, kayaknya sempurna nih cowok saya nih, ganteng, ajak makan mulu ke mall, ya. Pas nikah baru ketahuan belangnya.
Amin. Baru kelihatan belakangnya, wah ternyata cowok ini males, saudara. Apa? Ada yang tidak sempurna. Wanita waktu pacaranmu cakep, wangi, rapi, dandan, terus waktu menikah kelihatan belakangnya. Nggak mau dandan, mau segala macam. Akhirnya rumah tangga cekcok ribut, benar amin? Kebanyakan orang mengharapkan perkawinan sempurna. Tapi saudara tahu, tidak ada perkawinan yang sempurna. Tidak ada laki-laki yang sempurna. Pasti ada yang tidak sempurna. Saudara mau mengharapkan wanita sempurna, nggak akan ada wanita yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Amin. Suami istri di sini mungkin kalau ada dalam hati ini, betul tuh Pak, suami saya dulu kelihatannya kayaknya rohani bener, pas nikah lebih dari setan kan? Kenapa? Salah ibu. Ibu terlalu menganggap bahwa laki-laki sempurna. Saya mau katakan ini, saudara. Jangan. Kalau kita memilih pasangan, jangan mengharapkan pasangan itu sempurna, karena pasti ada yang tidak sempurna. Bagaimana mau keluarga bahagia? Yang pertama, jangan menganggap perkawinan itu atau pasangan kita itu sempurna. Pasti ada kekurangan. Kebanyakan rumah tangga pecah, kebanyakan rumah tangga cerai karena awalnya selalu menganggap pasangan kita sempurna. Betul apa betul? Tetapi waktu berjalannya perkawinan kelihatan ketidaksempurnaan mulai apa yang masuk saudara? Kecewa. Mulai dah. Rumah tangga diisi kekecewaan. Inilah sebetulnya faktor pertama kenapa rumah tangga berantakan. Rumah tangga Kristen berantakan. Rumah tangga tidak ada yang utuh. Rumah tangga ya, ada satu bilang gini, ada satu video bilang, tetangga saya baru nikah, baru bangun rumah tangga, itu istrinya nangis terus, itu rumah tangga baru maju ke gitu, saudara. Jadi yang pertama saya mau kasih tahu bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan anggap pasanganmu sempurna. Amin. Kita mau bilang perkawinan di Kana ini sempurna, tetapi tetap tidak ada yang sempurna karena kekurangan anggur. Amin. Kalau saudara anggap suamimu sempurna, pasti kau akan kecewa. Kalau suami menganggap istrimu sempurna, pasti kau akan kecewa. Kenapa? Pasti dia akan memiliki ketidaksempurnaan. Betul? Nah, waktu kalau dia ketidaksempurnaan, karena engkau sudah punya pandangan istri saya sempurna, tapi waktu terlihat tidak sempurna, pasti akan kecewa. Nah, bagaimana caranya supaya rumah tangga kita yang tidak sempurna ini menjadi sempurna? Saya mau kasih lihat saudara ya. Tokoh-tokoh Alkitab juga rumah tangganya nggak sempurna loh saudara. Ya. Benar? Ya, kayak keluarga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa gagal saudara. Berarti keluarga Adam dan Hawa tidak sempurna. Tidak sempurna. Gagalnya kenapa? Adik sama kakak main bunuh-bunuhan. Apakah ini keluarga yang sempurna? Tidak ada keluarga yang sempurna. Amin. Abraham gagal. Kenapa dia gagal? Sampai sekarang keturunannya masih berantem sama kita, saudara. Tidak sempurna. Ishak, apalagi Ishak. Ya, Ishak gagal. Maksudnya bukan gagal, tidak sempurna. Ya, saya nggak bilang gagal, tidak sempurna. Ya, istri belain Yakub, si Ishak Ribka belain Yakub, si Ishak belain Esau. Akhirnya sempurna nggak? Tidak sempurna. Ada lagi banyak saudara. Keluarga Yakub, ya. Keluarga Yakub juga tidak sempurna saudara, karena mengajarkan rasa cemburu sama saudara-saudara sampai si Yusuf dijual, dibuang. Ya. Imam Eli, apakah dia keluarga sempurna? Tidak sempurna.
anak-anaknya menjara apa tuh? Menjara korban persembahan. Daud, apakah dia gagal sempurna dalam keluarga? Tidak sempurna. Akhirnya apa tuh? Ya, dia jatuh dalam perzinahan. Lalu anak-anaknya. Saya harus buka ini kenapa? Karena tidak ada keluarga yang sempurna sudah. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi kita bisa menjadi keluarga sempurna. Kuncinya saya kasih tahu. Saudara, saya mau tekankan ini. Jangan memimpikan keluarga saudara sempurna tanpa satu hal ini. Alkitab katakan tadi tidak sempurna semua. Saudara mau keluarga sempurna satu hal. Apa? Kita kembali tadi ke Yohanes 2. Ya. Saudara jangan mimpikan keluarga saudara sempurna kalau kurang satu hal. Alkitab katakan tadi keluarga kurang sempurna, Yakub semua keluarga sempurna. Ya. Tapi kita bukan melihat itu keluarga sempurna ya, bukan. Tapi kita mau belajar kita menjadi keluarga nanti yang lebih sempurna. Bagaimana caranya yang lebih sempurna dari peristiwa Kanaan ini? Mau tahu? Ada Yesus. Di perkawinan itu ada Yesus. Perkawinan memang tidak sempurna. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Amin. Tapi kalau Yesus hadir di keluarga saudara akan disempurnakan. Kuncinya. Jangan mengharap keluarga saudara sempurna. Karena tidak ada keluarga yang sempurna. Amin. Yang jomblo-jomblo, jangan cari pasangan yang sempurna. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Ketika Yesus hadir dalam perkawinan saudara. Perkawinan saudara akan disempurnakan oleh Tuhan. Luar biasa. Ini rahasia yang banyak orang tidak mengerti. Banyak keluarga Kristen pecah. Tuh, kenapa tuh? Berhenti. Ntar lanjut, saudara. Kasihan yang di rumah. Ya. Nah, banyak orang Kristen keluarga pecah. Ya. Mungkin saudara bengong. Aku salah aku. Karena keluarga sempurna. Nggak. Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Pak Iwan dan istri nggak sempurna kan, pasti kan? Ya. Pasti ada kekurangan. Masalahnya waktu kekurangan nggak ngundang Tuhan, tapi ngundang mertua, ngundang tetangga, ngomong sama tetangga, ngomong sama mertua, ngomong sama orang lain. Suami saya begini-begini, itu salah. Siapa yang bisa menyempurnakan keluarga saudara? Siapa? Yesus. Jelas Alkitab katakan ketika Yesus ada di perkawinan itu, Yesus membuat mukjizat sehingga perkawinan itu menjadi perkawinan yang bukan sempurna, disempurnakan oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu perkawinan tidak sempurna. Tapi ketika kau mengundang Yesus, perkawinanmu akan disempurnakan. Makin hari makin menjadi baik, makin menjadi baik. Amin. Mengerti saudara? Kenapa perkawinan sekarang mulai retak? Mengapa ada perkawinan mulai? Karena pertama yang tadi tidak mengundang Yesus hadir dalam rumah tangga saudara. Ketika Yesus hadir dalam rumah tangga saudara, Dia akan menyempurnakan pernikahan, perkawinan rumah tangga saudara. Haleluya. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan, tidak bisa orang membangun rumah tangga dengan sempurna. Yes, saya katakan. Oh tapi Pak Gun, itu di luar sana ada rumah tangga rukun-rukun begini. Itu kan dari luarnya, coba dalamnya saudara. Amin. Tapi Alkitab katakan kenapa perkawinan Kana itu? Karena di dalam perkawinan Kana itu udah dirancang sempurna, tapi tetap tidak sempurna. Memang perkawinan tidak ada yang sempurna selain Yesus yang menyempurnakan
perkawinan itu sendiri. Haleluya. Kita buka Mazmur. Mazmur 127 ayat 2. Ada aqua kan ya? Aqua kan? Lupa saya nggak pernah aqua. Banyak yang protes dia. Apapun, itu ada keluarga sempurna, ada keluarga sempurna. Yang ada adalah keluarga yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Keluarga tidak ada yang sempurna, tapi keluarga yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus itu banyak. Jangan salah. Kalau saudara menambahkan keluarga sempurna tanpa Yesus, nonsen, mustahil. Tapi kalau saudara mengandalkan keluarga bersama dengan Yesus, maka perkawinan saudara, keluarga saudara akan makin disempurnakan. Amin. Udah ketemu Mazmur? Saya belum buka. Mazmur berapa tadi? Mazmur 127. Ini baru poin pertama ya. Bukan. Ayat yang ke-1, saudara, ayat yang pertama. Ya, Mazmur 127 ayat yang pertama, Apa kata firman? Jikalau bukan Tuhan apa? Rumah itu bisa dalam arti kata keluar. Jikalau bukan siapa? Tuhan yang apa? Membangun rumah, membangun keluarga, membangun family. Maka apa? Sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau Tuhan bukan Tuhan yang mengawal kita, maka sia-sialah pengawal yang berjaga. Poin yang pertama. Mau rumah tangga saudara disempurnakan, bukan rumah tangga sempurna, ya. Rumah tangga saudara bahagia mau? Undang Yesus hadir dalam rumah tangga saudara. Maka makin hari rumah tangga saudara akan makin disempurnakan oleh siapa? Oleh kuasa Tuhan Yesus dalam rumah tangga saudara. Makanya yang waktu pacaran jangan nyari yang sempurna. Ini kita kisah pacaran ya. Waktu pacaran jangan yang cari yang sempurna. Bawa pasangan kita kepada Tuhan, hadirkan Tuhan dalam diri pasangan saudara, maka nanti Tuhan akan menyempurnakan pasangan saudara itu. Amin. Ini banyak orang mencari jodoh, cari pasangan mau yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Saya aja nggak sempurna, tanya istri saya, ada kekurangannya. Tapi makin hari Yesus sempurnakan kita. Sempurna. Wanita-wanita banyak yang kecewa sama bapak-bapakan. Dulu janjinya. Jangan marahin suami-suami, saudara. Ajak suamimu datang kepada Tuhan Yesus. Hadirkan Yesus dalam diri suami saudara. Waktu Yesus hadir dalam diri suami saudara, dia akan makin hari menyempurnakan suami saudara. Jangan disuruh, jangan diomelin, saudara. Kalau suami nggak sempurna, jangan diomelin, saudara. Jangan suruh tidur di luar, saudara. Salah, saudara. Ajak dia dekat sama Tuhan Yesus. Hadirkan Tuhan Yesus dalam dirinya. Waktu Yesus hadir dalam diri suami kita, makin hari Tuhan akan menyempurnakan. Suami-suami. Waktu suami kecewa dengan istrimu, jangan omelin istrimu, jangan kutukin. Bawa istrimu, hadirkan Yesus dalam diri istrimu, amin. Bawa istrimu datang mendekat sama Tuhan Yesus, amin. Nanti Tuhan Yesus akan menyempurnakan istrimu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bu. Waktu anakmu kecewa dengan anakmu, ya, bawa Yesus hadir dalam diri anak-anakmu. Engkau tidak, saya mau kasih tahu, engkau tidak akan bisa mendidik anakmu sempurna. Hanya Yesus yang bisa mendidik anakmu sempurna. Pastikan anak-anak kita mempunyai Yesus di dalam dirimu. Waktu anak-anak kita punya Yesus dalam dirinya, makin hari anak ini akan disempurnakan.
Amin. Saya juga belajar dengan anak-anak saya. Kalau main game bisa sampai berjam-jam sudah. Tapi kalau suruh doa firman, sekarang kan ada Zoom doa firman, dia keluar pintu bilang, "Papi, aku malas berdoa." Ada anak saya sempurna. Tapi kalau suami ibu ada Yesus, diajak dekat sama Tuhan Yesus, makin lama Yesus akan makin menyempurna. Ya Bu Tati juga kan, Bu Tati punya anak, pasti ada anak yang sempurna, nggak sempurna ya Bu. Jangan marahin yang nggak sempurna. Ajak anak yang nggak sempurna itu datang kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup anak itu. Anak yang tidak sempurna itu, nanti Yesus akan menyempurnakan menjadi sempurna. Ngerti maksud saya? Yang pertama, bagaimana keluarga yang bahagia, bagaimana membangun keluarga yang sempurna. Hadirkan Yesus. Itu udah harga mati. Amin. Jadi kalau suamimu tidak sempurna, jangan maki-maki, jangan marahin. Hadirkan Yesus dalam hidupnya, ajak mendekat sama Tuhan Yesus, ajak mendekat sama Tuhan Yesus. Nanti Yesus akan menyempurnakan suami saudara. Amin. Jangan ganti sama yang lain. Oh, suami saya nggak sempurna, saya ganti yang lain. Saudara ganti suami yang lain sama aja, saudara. Kalau nggak ada Yesusnya, amin. Saudara marah sama istri saya, udah kalau gitu saya ganti istri saya sama istri yang lain. Saudara mau ganti 10 istri, kalau tanpa Yesus, istri itu tidak akan sempurna. Dan Tuhan katakan tidak ada yang sempurna kecuali Yesus yang menyempurnakan hari demi hari. Amin. Saudara, Tuhan benci perceraian, amin. Benci perceraian, ada ayatnya, saudara. Ini kan banyak orang begitu, suami istri. Benci, suami benci istri. Udah, kalau gitu saya mau ganti istri yang lain. Kami istri, udah, saya mau ganti suami yang lain. Tuhan nggak setuju loh. Lihat nih, ya. Ayatnya nih. Maliaki 2 ayat 6. Coba kalau kita baca. Saudara, kalau apa-apa ribut suami istri, jangan dekat dikit-dikit ganti suami, cerai, ganti istri, cerai. Saudara, salah. Hadirkan Tuhan dalam diri suami saudara. Hadirkan Tuhan Yesus dalam diri istri saudara. Amin. Maka tiap hari dia akan menyempurnakan. Amin. Maliaki 2 ayat 6. Maliaki 2 ayat 6. Maliaki. Nggak ada keluarga yang sempurna tanpa Yesus. Tapi kalau ada Yesus, makin hari akan makin tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi kalau bersama Yesus, keluarga itu akan makin disempurnakan. Seperti ayat perkawinan Kana, Yesus sempurnakan perkawinan itu menjadi perkawinan yang luar biasa. Amin. Ayat yang ke-6 saya. Perceraian. Bukan Maliaki. 1 Korintus deh. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7, sorry saudara, 1 Korintus 7 ayat 16 tadi. Oh, Maliaki 2 ayat 16. Oke, Maliaki 2 ayat 16. Kurang ya, kurang satunya. Oke, Maliaki 2 ayat 16. Ya betul. Oke, Maliaki 2 ayat 16 kita buka. Sebab aku apa? Membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Nah, itu aja dulu. Ya, yang Korintus. Jadi Allah membenci perceraian. Korintus. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 7. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan. Bukan saya, berarti Tuhan. Perintahkan apa? Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini kalau ini, dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Jadi kalau istri mau ceraiin suami, jadi si istri itu nggak boleh nikah lagi sebelum suaminya, kan? Gitu kan? Tanpa suami dan berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya mungkin begitu deh. Gue nggak boleh menceraikan, kata Alkitab kan. Berarti
Kalau ada konflik dalam rumah tangga, jangan dikit-dikit cerai, jangan dikit-dikit pisah. Amin. Tapi apa? Hadirkan siapa? Yesus dalam perkawinan saudara. Hadirkan Tuhan Yesus dalam perkawinan saudara, sehingga perkawinan yang tidak sempurna, suami yang tidak sempurna, istri yang tidak sempurna, anak-anak yang tidak sempurna, oleh Yesus akan disempurnakan. Itu. Amin. Penting Yesus. Amin. Yang pertama, bagaimana bisa keluarga saudara bahagia? Bagaimana bisa keluarga saudara, istri saudara sempurna? Bagaimana menjadi istri suami yang sempurna? Bagaimana menjadi istri yang sempurna? Bagaimana menjadi anak yang sempurna? Kuncinya adalah hadirkan Yesus dalam hidup saudara. Amin. Jadi Pak Gun, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga sempurna tanpa Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri yang akan menyempurnakan. Amin. Tadi saya bilang perkawinan perjanjian lama itu gak sempurna semua. Anaknya berontak, anaknya begini, anaknya begitu. Itu tokoh-tokoh besar semua, saudara. Ya. Makanya saudara sekarang belajar. Yesus kasih saran, bukan kasih saran, kasih jalan. Bagaimana keluarga saudara sempurna? Nggak ada kata lain. Undang aku dalam rumahmu, kata Yesus. Nanti aku yang akan menyempurnakan. Kalau istrimu malas, nanti aku akan bikin dia rajin. Kalau suamimu malas, kata Tuhan Yesus, nanti aku bikin dia rajin. Hadirkan aku dulu dong. Jangan dikit-dikit ngomel, jangan dikit-dikit. Terus jangan hadirkan tadi ya, lewat. Jangan hadirkan orang ketiga. Ini kebanyakan rumah tangga konflik menghadirkan orang ketiga. Ngomong sama gembala, boleh. Tapi yang lebih utama, hadirkan dulu Yesus dalam keluarga saudara. Amin. Banyak terjadi saudara, istri ribut sama suami, ini keluarga Kristen. Ribut dengan suami, istrinya konseling dengan pendeta, dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhannya muda ganteng, laki-laki. Banyak terjadi jatuh dalam perzinahan saudara. Amin. Banyak saudara. Jadi hati-hati. Jangan undang orang ketiga. Ceritalah sama Tuhan Yesus. Amin. Kalau itu ada konflik dengan suamimu, cerita sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan menyempurnakan suami. Jangan cerita sama tetangga saudara, apalagi sama perempuan. Ntar digayat suamimu sama mereka. Saya suka guyon sama istri saya begini. Udah Pi, kamu tidur di luar. Terus saya bilang, oh aku tidur di luar. Ntar aku ada yang ini loh, ada yang gayet tuh di luar. Guyon. Maksud saya begini, kalau kau konflik, ya jangan marahin suami, ya men. Tadi kan undang Yesus, saya perkenalkan Yesus dalam diri suami saudara, ajak dekat sama Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus menyempurnakan, amin. Terus kalau ada konflik, jangan undang orang ketiga. Orang ketiga itu selain Yesus ya, kalau Yesus harus diundang. Orang ketiga seperti mertua, seperti apa? Pendeta tadi ya. Apalagi itu tetangga, jangan cerita sama tetangga kejelekan. Kalau saudara punya kejelekan suami dan istri, ceritanya sama siapa? Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan menyempurnakan. Ini Alkitab tadi peristiwa Kana itu. Dia datang kepada Yesus. Ya kan? Terus dia bilang, katakan apa Yesus perbuat, lakukan. Dia lakukan. Akhirnya perkawinan itu menjadi perkawinan yang sempurna. Karena disempurnakan oleh Yesus. Sekali lagi, saudara, tidak ada perkawinan yang sempurna selain disempurnakan oleh Yesus Kristus. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya rumah tangga kita lihat. Kita kembali kepada Kejadian. Tadi yang pertama, hadirkan Yesus, betul? Yang kedua, bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga keluarga yang sempurna. Selain disempurnakan Tuhan juga, ada lagi yang kedua. Kejadian 1 ayat 26.
Kejadian 1 ayat 26. Kembali tadi katakan ayat 27, ayat 27, ayat 27. Mengerti yang poin pertama, mengerti rumah tangga saudara mau disempurnakan, bukan sempurna ya, disempurnakan, mau undang Tuhan ya. Hadirkan suami saudara. Kalau dia makin ngaco, makin dekatkan dengan Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan sempurnakan suami saudara, amin. Anak saudara, istri saudara, amin. Jangan usir dia. Ayat 26, udah ketemu? Ayat 27. Oke. Maka Allah menciptakan manusia menurut garis bawah, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan diciptakannya mereka. Yang kedua, bagaimana rumah tangga kita bisa disempurnakan? Saya nggak mau bilang rumah tangga menjadi rumah tangga sempurna atau langit, disempurnakan. Karena nggak ada keluarga yang sempurna, sudah pasti ada deh kelemahannya, betul nggak? Ya bu, ya pak, istri saudara pasti ada kelemahannya kan? Oh mungkin sempurna, tapi dengan Yesus makin disempurnakan, makin disempurnakan. Yang kedua, bagaimana menjadi rumah tangga yang disempurnakan? Kembali kepada ayat ini. Maka Allah menciptakan manusia menurut siapa? Gambar. Berarti kembalikan kepada gambarnya Allah. Jadi jadikan keluarga laki-laki, perempuan, suami, istri, anak-anak kepada gambar Allah. Jadikan keluarga menjadi sesuai dengan gambar Allah. Gambar Allah itu apa sih? Gambar Yesus yang pakai jenggot. Saudara, kita bahas ini. Ada 3 gambar Allah yang tersirat dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Keluaran 3 ayat 14. Kita buka Keluaran 3. Jadi kembalikan keluarga itu menurut gambar Allah. Amin. Dan kalau suami nggak sempurna, kembalikan suami saudara kepada gambarnya Allah. Amin. Nah, gambar Allah itu apa? Kita lihat Keluaran 3. Yang pertama, ada 3 gambar Allah dalam firman. Saya buka. Gambar Allah yang pertama adalah Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 14. Yang pertama apa? Firman Allah kepada Musa, udah ketemu? Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Lagi firman Allah, beginilah katakan kepada Israel. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi gambaran Allah yang pertama adalah Allah itu adalah Allah. M-I-N. Berarti menggambarkan otoritas, kekuasaan. Amin. Yang pertama. Jadi gambar Allah yang pertama itu adalah otoritas. Ya. Makanya waktu Tuhan ciptakan dan kita menurut gambarnya, berkuasalah atas ikan-ikan. Berkuasalah, ya kan? Jadi kembali ke gambar Allah adalah apa? Bagaimana menjadi membangun keluarga? Kembali kan kita gambar Allah. Suami menjadi gambar Allah, istri menjadi gambar Allah, anak-anak menjadi gambar Allah. Apa itu gambar Allah? Yang pertama adalah otoritas. Otoritas itu apa? Punya power. Suami punya power. Tapi itu kita saya bahas. Yang kedua, gambar Allah itu apa? Gambar Allah itu Yohanes 1 ayat 1. Gambar Allah itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Sudah ketemu? Bentar, saya bahas satu-satu. Gambar Allah. Kan saudara menurut gambar Allah. Bu Tati menurut gambar Allah. Gambar Allah kayak gimana sih Pak Gun? Ya kan? Yang pertama tadi otoritas. Ada otoritas. Ada kuasa untuk memilih misalkan. Itu nanti saya bahas. Ya. Yang kedua, kembalikan keluarga kepada gambar Allah. Kembalikan laki-laki dan perempuan kepada gambar Allah. Apa itu gambar Allah? Gambar Allah adalah Yohanes 1 ayat 1. Siapa itu Allah? Apa sih gambaran Allah? Yang pertama tadi otoritas, yang kedua pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama, dan firman itu adalah yang kedua.
Bagaimana keluarga kita makin sempurna? Kan kembali pada gambar Allah. Gambar kedua ada firman. Kalau keluargamu nggak ada firman, berarti nggak kembali ke gambar Allah. Amin. Seperti bulan lalu kan perkataan. Ya. Kalau antara suami dan istri bukan firman yang keluar, tetapi kebun binatang yang keluar. Suami kurang ajar, suami bangsat, suami anjing, itu ada gambar Allah nggak di keluarga itu, saudara? Nah, bagaimana keluarga saudara bisa disempurnakan? Kembali pada gambar Allah. Yang pertama otoritas, yang kedua firman. Ada firman di dalam keluarga. Amin. Waktu kita bicara, dasarnya adalah firman. Waktu kita mengajar anak, dasarnya adalah firman, bukan kopingho. Kopingho kan ini, gua tabok, lu tabok, gua tabok. Ya kan? Lu pukul, gua pukul. Ya kan, misalkan begitu. Atau ajaran lain. Tapi ajarkan isi keluarga saudara dengan gambar Allah apa? Yang kedua ada apa? Firman. Nah, kalau di dalam keluarga yang ada firman, yang ada kebun binatang, ya, apakah keluarga itu hanya sempurna? Tapi Pak Gun, ada loh Pak Gun, berantem aja pakai ayat loh Pak Gun. Tunduklah, kasihlah, hormat. Ada. Itu bagaimana? Itu pakai firman, tapi niat hatinya nggak ada firman loh, men. Niatnya jahat, ya, ngatain orang pakai firman. Bisa nggak orang ngatain pakai firman? Berantem pakai firman bisa nggak? Bisa, itu kan niatnya berantem. Tapi waktu kepada gambar Allah, ada firman. Nah, masuk ke yang ketiga, gambar Allah yang ketiga itu apa? Amin. Yang 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi gambar Allah itu ada 3, otoritas, firman, yang ketiga adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sudah ketemu? Jadi kembalikan. Yang kedua, bagaimana keluarga kita bisa disempurnakan? Kembalikan pada gambar Allah. Gambar Allah apa? Yang pertama otoritas, kekuasaan, nanti saya bahas. Yang kedua ada firman. Isi rumah tangga saudara dengan firman. Waktu saudara isi dengan firman, maka keluarga saudara kembali kepada gambar Allah. Amin. Isi dengan perkataan firman, isi dengan pikiran-pikiran firman. Dasar saudara mengambil keputusan, dasar saudara berbicara adalah firman. Maka ketika itu saudara lakukan, saudara kembali kepada gambar A. Yang ketiga, 1 Yohanes 4:8. Barang siapa tidak mengasihi Allah, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah. Berarti gambar Allah yang ketiga, Allah itu adalah kasih. Bagaimana keluarga saudara disempurnakan? Harus kembali kepada gambar Allah. Gambar Allah yang ketiga adalah kasih. Bangun keluargamu dengan kasih. Bangun suasana keluargamu dengan kasih. Kalau menegur, kalau ngomelin anak, boleh nggak ngomelin anak saudara? Boleh, tapi tujuannya adalah kasih. Jadi ketika kita ngomel bukan mengutuk, tapi kasih. Banyak orang tua mengutuk. Ada anak nakal gini, biarin ya, mama sumpahin kamu bodoh seumur hidup. Nah, saking emosinya saudara, diajarin nggak bisa-bisa. Anak bodoh seumur hidup nih. Jangan, saudara. Itu ngomelin sambil ngutuk. Ntar udah gede jadi bodoh. Tiap bulan nggak ngasih orang tua duit, misalkan dia udah gede nih. Ini anak yang kita katain bodoh nih ya. Tunggu dewasa saya kerja nggak pernah ngasih duit orang tua misalkan. Terus kamu kenapa nggak ngasih orang tua? Kenapa nggak ngasih mama papa? Saya nggak tahu. Kan saya bodoh. Ingat lagi, siapa yang ngutukin jadi bodoh? Orang tua, amin. Jadi makanya hati-hati perkataan kita, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Dasarnya itu harus 3. Gambar Allah itu ada 3. Kekuasaan, otoritas tadi. Yang kedua apa? Yang ketiga adalah kasih. Ngomel boleh, tapi dengan kasih. Waktu saya ngomel anak saya gini, kemarin waktu anak saya nggak mau baca Al-Quran, sini kamu tahu, Pak
Mami baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Coba kamu. Apa kamu nggak mau ketemu papi di sana? Betul? Nggak usah begitu. Bah, kamu di neraka dulu. Dengan kasih mendidik supaya mereka nggak mengutuki tapi menjadikan dia lebih baik. Amin. Dasarnya adalah kasih. Waktu istri menegur suami dasarnya kasih, bukan dasarnya ngutuk. Istri, suami istri, kasih. Anak sama orang tua sama anak, kasih. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana caranya supaya keluarga kita menjadi keluarga yang disempurnakan, makin disempurnakan. Yang kedua, kembali kepada gambar. Yang pertama tadi apa? Hadirkan. Yang kedua, kembali kepada gambar Allah, otoritas, kasih, firman dan kasih. Saya nggak usah bahas, pasti ngerti ya. Keluarga perlu firman ya. Saya mau bahas adalah yang pertama, otoritas. Ini yang terakhir. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. Otoritas itu apa? Kekuasaan, power. Jadi laki-laki punya power, perempuan ada powernya. Masing-masing punya power. Laki-laki punya power, punya otoritas. Misalkan laki-laki otoritasnya memberi nafkah, ya kan? Kalau wanita misalkan otoritasnya apa? Mengurus rumah tangga, betul? Itu otoritas. Nah, otoritas yang saudara punya, power yang saudara punya, ada hierarkinya. Nggak main selonong boy. Ini yang otoritas ini kadang-kadang kata istri saking powernya tinggi, suami ikut. Ya, ini sering terjadi salah. Saya mau bahas terakhir. 1 Korintus kita baca. 1 Korintus 11 ayat. Jadi yang saya ulang lagi nih. Jadi yang kembali pada gambar Allah, ya, firman, otoritas, firman dan kasih ya. Ini firman dan kasih nggak usah dibahas. Yang saya mau bahas adalah otoritas. Kenapa kembali pada gambar Allah punya otoritas? Karena masing-masing akan mempunyai kuasa, akan mempunyai power. Istri punya power, suami punya power. Betul? Nah, kalau ini nggak diatur di Alkitab, power ini akan tabrakan. Merasa istri lebih hebat atau merasa suami lebih hebat. Suami menjadi istri atau istri menjadi suami. Ada terjadi kan? Nah, di otoritas ini saya akan bahas khusus supaya nggak akan terjadi tabrakan. Kalau ini salah, maka salah semua, saudara. Kita lihat bagaimana otoritas di dalam rumah tangga yang diatur oleh Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Apa saudara? Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah kepala dari laki-laki Kristus. Kepala dari perempuan adalah, coba lihat Alkitabnya, jangan lihat saya udah ganteng gini. Lihat Alkitabnya. Ini penting, ini ayat yang penting. Saudara bisa garis bawahi, saudara bisa printer, saudara bisa tempel di tembok. Supaya ini jangan salah. Kalau terbalik, ini bisa kacau rumah tangga, otoritas bisa kacau. Ya, bisa keluarga saudara nggak disempurnakan, makin tambah ramai. Ya, saya ulang, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu apa? Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Dan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ternyata Kristus ada kepalanya juga. Jadi mau ayat ini bilang gini. Kepala dari istri adalah, jadi laki-laki ini istri ya, kepalanya istri siapa? Laki-laki ya. Kepalanya laki-laki siapa? Kristus. Kepalanya Kristus ada juga loh. Yaitu
Kristus aja tunduk loh sama Allah. Masa istri gak tunduk sama laki-laki? Ngerti maksud saya? Nah, ini hierarki. Jadi begini. Waktu kita kembali kepada gambar Allah, kita akan masing-masing punya otoritas. Perempuan punya otoritas, punya kuasa, laki-laki punya power. Kalau nggak disusun dengan rapi, semua akan tabrakan. Nah ini terjadi tabrakan, saling injak menginjak karena punya power. Makanya secara khusus Tuhan ajarkan Yesus dan Allah pun sama-sama punya power, betul? Tapi kepala Kristus siapa dalam ayat ini? Allah. Kristus aja tunduk sama Allah. Ini Allah, ini Kristus. Buktinya apa? Waktu Yesus ditanya, kapan aku kembali? Urusan aku kembali bukan urusan aku, kata Yesus. Tapi urusan siapa? Urusan Bapa. Yesus tahu nggak dia kapan kembali? Kalau secara kesamaan. Kalau secara kesamaan dia tahu, tapi dia tunduk pada otoritas yang tinggi di atasnya, yaitu Allah. Dia tunggu Bapak bilang balik ke bumi, dia balik. Allah, Kristus, laki-laki. Yang kedua apa yang ketiga? Ini tidak boleh dibalik. Ini tidak boleh dibalik. Harus hierarkinya. Saudara, banyak kan merasa istri lebih pintar. Misalkan istrinya lulusan S1 ya. Suaminya lulusan S-teler ya. Nikah merasa dia S1, ini S-teler. Istri udah kembali kepada hierarki. Kalau sekalipun engkau wanita, engkau lulusan sarjana, suamimu bukan sarjana, Alkitab katakan hierarkimu ada di bawah laki-laki. Ini bukan soal hormat atau tidak menghormati, ini soal hierarki, otoritas, saudara. Saudara tahu istri saya kelihatan saudara strength ya. Banyak orang melihat, wah suaminya, istrinya lebih dominan, istrinya Pak Gun lebih dominan. Salah saudara. Kalau saudara tahu hidup saya, istri saya kalau mau apa-apa dia tanya saya, Pi, boleh begini nggak? Pi, boleh begini nggak? Berarti siapa yang punya otoritas? Walaupun dia bisa lebih ini, kalau misalkan ngadepin preman mau malak tuh, nih maju nih. Waktu kita mau bangun toko, ada preman mau minta duit kan nggak bangun, istri saya maju, mau apa Pak? Mau apa Pak? Kamu diem aja, tapi diem aja di rumah, saya maju. Ini bukan soal otoritas, saudara. Soal siapa yang berani maju. Enggak. Tapi istri saya punya power di situ. Tetapi dalam mengambil keputusan, dalam membuat sesuatu rencana, dalam mendidik anak, dia selalu tanya sama saya, Pi, bagaimana caranya? Nah, inilah yang disebut penundukan. Walaupun istri kelihatannya lebih pintar, ya, pendidikannya lebih tinggi, ingat istri, hierarkimu tunduk di bawah laki-laki, karena kepala dari istri adalah laki-laki. Kata istri, nggak bisa dong Pak Gun, laki-lakinya suami saya begitu. Nah, kembali lagi ke poin pertama, kan kepala laki-laki itu siapa? Kepala dari laki-laki siapa? Kristus kan. Istri tugasnya bagaimana ini? Udah di bawah Kristus apa belum? Atau di bawah kuntilanak, atau di bawah kalung wewe? Jangan-jangan laki-laki suami saudara bukan di bawah Kristus. Amin. Jangan-jangan di bawah genderuwo. Makanya ngaco terus, amin. Makanya kembali ke poin pertama. Waktu lihat suamimu ada agak error, suamimu agak error, selidikin dia di bawah Kristusnya. Kalau dia nggak di bawah Kristus, tugas istri bawa dia kepada Kristus. Waktu dia dibawa kepada Kristus, maka di kepalanya dia adalah kepala dia adalah Kristus. Ini salah, makanya istri-istri. Kalau suami error, bukan dibawa kepada Kristus sehingga kepalanya Kristus, dibawa diusir. Sudah
kembalikan suami saudara kepada kepala maksudnya otoritas suami saudara kembalikan jadi Kristus. Jadi Kristus, suami, istri, betul. Jangan cari suami lain. Belum tentu suami lain di kepalanya Kristus, betul? Ya kan? Belum tentu cari istri lain, istrinya itu kepalanya suami. Loh, mau diajak ngusir tuh suami, nggak pernah tunduk sama suami, amin? Mau cari suami lain, saudara, pemberontak itu pemberontakan. Jadi kalau saudara mau keluarga saudara disempurnakan, hierarki ini harus benar. Istri, kepala istri adalah laki-laki. Kalau susah nih musuhnya. Kepala laki-laki adalah Kristus. Kepala Kristus adalah, makanya yang jomblo-jomblo mau cari suami, ini yang perempuan-perempuan mau cari suami, carilah orang yang takut sama Kristus. Pasti kepalanya Kristus, bener tuh orang. Jangan cari di pinggir-pinggir jalan, jangan cari di rumah-rumah makan, rumah-rumah mewah, jangan cari di jalanan, jangan cari di night club atau dicari tempat-tempat kalau dulu zaman dulu disco atau segala macam. Cari suami di situ, saudara. Kalau cari suami di situ, nggak akan beres rumah tangga saudara. Amin. Karena kepala dari calon suami saudara itu bukan Kristus berarti. Tapi kalau ketemukan dia di dalam gereja, ketemukan pasangan saudara di dalam gereja, pasti kepalanya adalah Kristus. Waktu engkau punya calon suami kepalanya Kristus, pasti benar ke bawahnya. Ya? Tapi tapi ada yang bilang begini, tapi Pak, suami saya pendeta loh Pak. Tapi kok begitu kelakuannya ya? Aku masih tahu saudara, tidak sebuah pendeta sempurna saudara. Ada pendeta yang kepalanya Kristus, ada yang pendeta kepalanya teologinya juga ada saudara. Hati-hati saudara. Orang Kristen ada dua. Orang Kristen yang membangun hubungan dengan Tuhan, ada orang Kristen yang kerjanya menyelidiki firman Tuhan. Enggak bergantung sama Tuhan. Menyelidiki Tuhan saja boleh, tapi dia harus hidup dengan Tuhan. Kepalanya adalah Tuhan. Soalnya susah kalau cuma selidiki firman tapi dia nggak tunduk sama Tuhan. Jadi Taurat Farisi. Nah, mungkin pendeta yang saudara nikahi itu Farisi. Maaf, saudara. Kepalanya bukan Kristus, tapi dia firman, tetapi kepalanya bukan Kristus. Akhirnya alih-alih Taurat lah jadinya. Saya nggak mau bahas itu. Pokoknya kalau saudara mau bangun keluarga saudara dengan benar, yang pertama tadi kepala dari Allah, Kristus, suami, istri. Loh, anak-anak di mana ya? Anak-anaknya di bawah pasti. Ada yang bilang begini, istri saya merasa ini Pak, merasa lebih ini. Ya, nggak bisa. Istri walaupun merasa lebih pintar, tetap dia hidupnya di bawah suami. Terus tapi Pak, suami saya jadi laki-laki, nggak benar laki-lakinya, nggak ada tanggung jawab, nggak begini, nggak begitu. Jangan marah, selidiki, benar nggak kepala suami saudara itu Kristus? Kalau bukan Kristus, jangan cari suami lain. Ajak dia mendekat sama Kristus. Ajak dia mendekat sama Kristus. Sampai dia tunduk di bawah Kristus. Ketika tunduk di bawah Kristus, maka berkat akan mengalir. Kebanyakan istri, maaf, suka nuduh suami mulu. Kebanyakan suami suka nuduh istri mulu. Suami bilang, kamu mesti tunduk sama aku katanya. Jangan saudara tunduk dia, istri tunduk dulu. Saudara sudah tunduk dulu kepada kepala saudara. Yaitu siapa? Kristus. Jadi ayat yang dipakai, hormatilah istrimu, tunduklah. Makanya kan kalau berantem kan, hormati dong, tunduklah. Saya nggak mau pakai ayat itu. Kenapa? Itu mau nanti jadinya berantem. Nunduk dulu, apa hormat dulu kan begitu? Ya kan? Saya nggak mau pakai ayat itu. Saya pakai ayat ini. Jadi sama-sama balik. Waktu istri nuding suami,
Istri introspeksi, udahkah dia tunduk di bawah suami? Waktu suami bilang tunduk, introspeksi suami, apakah dia sudah tunduk di bawah Kristus? Jadi nggak ada saling tunduk menuduh, tidak ada saling tuduh menuduh, tapi saling mengintrospeksi di hendaklah ayat-ayat yang saling menuding istri hormat, suami hormat, istri tunduk jangan dipakai lagi, saudara. Tapi dipakailah untuk mengintrospeksi di diri. Apakah istri sudah tunduk bawah suami? Apakah suami sudah tunduk? Jangan tuntut istrimu hormat kalau kau belum tunduk kepada Kristus. Jangan tuntut suamimu hormat kalau kau tidak tunduk dengan suami. Gitulah ya. Jadi tidak ada menuntut, tapi mengintrospeksi. Waktu saya gampang. Waktu saya lihat suami istri saya mulai tidak mendengar. Waktu anak-anak saya mulai tidak mendengar, saya langsung introspeksi. Mungkin saya kurang menunduk kepada Kristus, sehingga anak-anak saya tidak tunduk. Waktu istri saya nggak tunduk, misalkan, mungkin saya ada yang kurang tunduk dengan Tuhan. Introspeksi diri. Waktu saya tunduk di bawah Tuhan, bagaimana cara nunduk? Nah ini, dengar suara Tuhan. Jadi kalau bahas ini panjang, jangan saya bahas. Jadi saya bilang ini sama Tuhan, mungkin saya nggak tunduk sama Engkau. Tuhan, apa sih yang kurang? Apa sih yang kurang? Nanti Tuhan bicara. Ini pembahasannya nggak? Bahasanya panjang. Waktu Tuhan beritahu kamu tidak tunduk dengan ini, minta ampun, itu dengan otomatis, saudara. Waktu kita kembali kepada Tuhan, otomatis yang di bawah ini akan tunduk juga. Ya? Jadi bagaimana membangun keluarga yang tidak disempurnakan? Jangan lagi tuding-tuding. Kamu kan istri, kamu harus tunduk. Rudu dong, hormatin. Enggak usah. Masing-masing kita introspeksi di sang suami introspeksi, bener nggak ya saya berdiri? Bener nggak ya saya sudah tunduk sama Kristus? Atau saya tunduknya sama orang-orang dunia? Atau otak saya isinya sama orang-orang yang bukan Kristus? Otak saya isinya bukan tunduk sama Alkitab. Itu juga harus bertobat suami, ya? Jangan dulu tunduk istri supaya tunduk, ya? Tunduk dulu kita dengan Kristus, ya? Baru istri kita akan tunduk. Berat nih firman ya, tunduk menanduk. Kenapa ini dilakukan? Yesus sendiri lakukan. Di bawah Kristus adalah kepala Kristus adalah Loh, kalau gitu kedudukan laki dan suami, laki dan perempuan, suami dan istri, suami di bawah, di atas istri, suami di atas, istri di bawah. Enggak, ini bukan soal kedudukan siapa yang lebih tinggi, tapi fungsinya. Hierarkinya, bukan fungsi. Hierarkinya, kedudukannya menurut Alkitab itu nggak boleh ketukar. Karena Alkitab bilang begitu. Allah, Kristus, suami, istri. Nggak boleh ditukar. Nanti maksud saya? Jadi kalau mau keluarga saudara bahagia, jangan saling menuntut, tapi saling introspeksi diri. Apakah sudah benar Anda tunduk di bawah laki-laki, di bawah suami? Sang suami, apakah sudah tunduk di bawah Kristus? Kalau Kristus sudah harus ditanyain, dia masih tunduk di bawah Allah. Tugas kita nih suami nih. Jangan lagi nunjuk istrimu harus tunduk, tapi koreksi diri. Apakah saya sudah tunduk di bawah Kristus? Sudah tunduk di bawah Kristus. Kalau engkau tunduk hai suami, engkau tunduk di bawah Kristus, istrimu pasti akan tunduk. Amen. Amin. Suami istri, jangan engkau tuntut suamimu harus menghormati. Ajak suamimu mendekat sama Kristus. Ajak suamimu datang kepada Kristus. Amin. Waktu engkau ajak suamimu datang kepada Kristus dan Kristus menjadi kepala suamimu, pasti keluargamu akan disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Jadi sudahi tuntut menuntut, hormati, tunduk, hormati, tunduk. Nggak ada habisnya saudara. Mana yang dulu suami yang hormati atau istri yang tunduk? Mana yang dulu? Nggak usah urusan begitu saudara. Mari kita urusan yang baru. Ingat, waktu suami lihat istrimu nggak tunduk, jangan tuding suami istri nggak tunduk. Apakah engkau sudah tunduk pada firman Tuhan? Engkau sudah tunduk pada Kristus? Amin. Kalau itu sudah dilakukan,
istrimu pasti akan tunduk. Kalau saudara lihat istri saya, walaupun sepertinya powernya lebih kuat, tapi kalau saya makan, dia yang ngambilin piringnya. Itu soal ngambil piring aja, saudara. Istri saya ngambil piring. Kalau kondangan, istri saya bawain piringnya, piring buat kamu. Kalau kelihatannya powernya lebih tinggi, ngomongnya lebih itu depan. Ya. Soal apa juga, saudara. Dia tanya, Pi, bagusan mana? Pi, bagusan mana? Pi, bagusan mana? Amin. Kalau mau ngajarin anak, Pi, si ini begini, mesti bagaimana ya? Tanya sama kepala. Amin. Kenapa begitu? Karena saya juga tunduk sama otoritas di atas saya, yaitu Kristus. Kalau saya tunduknya bukan Kristus, bisa jadi bahaya. Mari kita kembali. Yang pertama tadi apa? Kalau keluargamu mau disempurnakan Tuhan, hadirkan Yesus dalam keluarga saudara. Amin. Yang kedua, kembali kepada gambar Allah. Otoritas yang benar. Allah, Kristus, laki-laki, perempuan. Kembali tadi saya jangan tuding-tudingan, tapi mari kembali introspeksi. Apakah sudah pada hierarki? Laki-laki, perempuan sudah pada hierarki. Yang paling utama suami, apakah sudah tepat di bawah Kristus? Yang kedua adalah firman dan kasih. Buat saudara-saudara yang menikah, yang sudah rumah tangga, mungkin ngerti. Tapi yang belum menikah nih, jomblo-jomblo, saya cuma kasih pesan satu ya, carilah pasangan yang hierarkinya adalah Kristus. Carilah yang cowok, carilah cewek yang tunduk di bawah kepalanya Kristus. Amin. Yang perempuan, carilah calon suami yang dia tunduk pada kepalanya, yaitu Kristus. Aman, saudara itu. Aman rumah tangga. Kalau saudara mau ngincar seseorang, naksir seseorang, ya, misalkan perempuan nih jomblo, naksir laki-laki, jangan diajak kemana-mana, ajak dia kepada Tuhan, ya. Bawa dia ke gereja, supaya kepala dia adalah Kristus. Jangan diajak makan mulu, tak kepalanya kepala ikan, bukan Kristus. Ya. Diajak makan mau, dia ke gereja aja. Penting. Saya ketemu istri saya di gereja. Makanya rumah tangga aman, damai, sejahtera. Ya kan? Jangan ketemu di pekongan, di tumbuhan. Ya. Jangan ketemu pasangan di tempat-tempat gelap. Tempat gelap, saudara. Gelap lagi, gitu lagi, saudara. Ketemulah pasanganmu di gereja. Di rumah tuh, ini mau jomblo-jomblo. Pastikan pacarmu kepalanya adalah Kristus. Kalau udah kepala Kristus, aman. Jangan kepalanya ondel-ondel. Jangan kepalanya yang lain. Pastikan pacarmu kepalanya adalah Kristus. Jangan lihat cakepnya, jangan lihat gantengnya, jangan lihat kerennya. Percuma kalau kepalanya bukan Kristus. Tapi kalau kepalanya Kristus, walaupun jelek, nanti akan disempurnakan. Ya, walaupun kurang cakep, nanti akan dijadikan cakep oleh Tuhan. Itu luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kembali menyadari Tuhan, selama ini kau mungkin menjadi orang yang tidak penting dalam keluarga kami Tuhan. Kadang kalau kami punya masalah, kami tidak datang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mengundang Engkau hadir dalam keluarga kami Tuhan. Tapi justru orang-orang lain, orang-orang yang bukan Engkau yang datang kepada keluarga kami Tuhan ketika kami punya masalah. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kami Tuhan, untuk membuat keluarga kami makin disempurnakan, adalah ketika kami mengundang Engkau hadir dalam rumah tangga kami. Ketika Yesus hadir dalam perkawinan, dalam rumah tangga, maka kami percaya apa yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh Tuhan.
Apa yang tidak baik akan dijadikan baik, dijadikan menjadi lebih baik oleh Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau selama ini ketika kami punya masalah rumah tangga, kami datang kepada orang lain, kepada orang yang bukan Tuhan Yesus. Tapi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Ketika kami punya persoalan dalam rumah tangga, kami mau datang kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kami. Ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kami percaya suami mungkin memang tidak sempurna, istri mungkin tidak sempurna, anak-anak mungkin tidak sempurna, tetapi dengan keberadaanmu di rumah kami, keberadaanmu di dalam rumah tangga kami, Engkau yang akan menyempurnakan mereka menjadi lebih sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menjadi rumah tangga yang kembali kepada gambar Allah, menempatkan otoritas yang benar, hierarki yang benar, menempatkan firman, menempatkan kasih dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang kami bangun adalah rumah tangga yang sesuai dengan firman Tuhan. Hierarki Allah, Kristus, suami dan istri, itu adalah hierarki yang benar di mata Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami hanya bisa menuding suami kami untuk menghormati kami, atau kami suami Tuhan selalu menuding istri untuk tunduk, padahal kami sebagai laki-laki sebenarnya kami tidak tunduk kepada Kristus. Ampuni kami sebagai laki-laki suami untuk kami tidak menuntut istri tunduk, tetapi kami lebih mengintrospeksi diri untuk kami tetap ada di bawah, tunduk di bawah Kristus. Kepala kami, kepalanya Kristus. Isi kepala kami adalah Kristus. Apa yang kami putuskan itu berdasarkan Kristus. Sehingga dengan sendirinya istri akan tunduk di bawah suami. Kami percaya Tuhan. Ampuni juga Tuhan, kami sebagai istri-istri yang selalu menuntut suami. Tetapi kami tidak pernah membawa suami kami untuk dekat kepada Tuhan. Tidak pernah membawa suami kami untuk mendekat, untuk tunduk kepada Tuhan, untuk membawa dia takut kepada Tuhan. Hanya kami sebagai istri hanya bisa ngomel, hanya bisa marah. Ampuni kami Tuhan, ajar kami ketika suami kami melenceng, kami membawanya dekat kepada Engkau. Kami membawanya dekat kepada Engkau, sehingga waktu suami kami tepat berada di bawah Kristus, maka kami percaya Dia pun akan mengasihi istri-istri dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan terus keluarga-keluarga kami Tuhan. Sempurnakan terus Tuhan. Karena kami tahu tidak ada keluarga yang sempurna, tapi kami percaya ada keluarga-keluarga yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang akan menjadi keluarga yang disempurnakan hari demi hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjadi keluarga yang disempurnakan oleh Tuhan. Yaitu keluarga-keluarga yang mengundang Yesus, keluarga-keluarga yang tunduk di bawah Kristus, keluarga-keluarga yang mengedepankan kasih dan firman Tuhan di dalam keluarga ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami mau menjadi keluarga-keluarga yang disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kita pada siang hari ini. Dan biarlah kita boleh merendahkan hati kita untuk terus tinggal di dalam ketaatan dan kesetiaan akan firman Tuhan. Karena air tidak akan pernah berubah menjadi air anggur sekalipun Yesus hadir di perjamuan itu. Kalau